Oke, bisa tampak di layar kalian? Halo, bisa tampak di layar kalian? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. siap. Kita kalau ini bisa tampak? Kalau ini tidak bisa, Pak. Hitam, Pak. Oke, ini saja ya. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang teknik pengolahan, penyajian, dan analisis data. Sebelumnya, kita perlu melihat sama-sama terkait apa itu definisi dari data. Emmanuel K. Rodriguez, tolong baca. Data adalah catatan. Aduh, kabur, Pak. Sinyal kamu yang mungkin kurang. Ada yang bisa lihat dengan jelas? Iya, Pak. Maria Elvira Abuk, tolong baca. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu yang diberikan. Dalam Oke. penggunaan sehari-hari, Silakan lanjutkan, silakan lanjutkan. dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang berupa angka, kata-kata atau cerita atau citra. Oke. Baik. Sebelum kita mempelajari tentang teknik penyajian dan analisis, kita harus mengerti apa itu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi, yang menjadi data kita adalah kumpulan fakta. Merupakan bentuk jamak dari datum. Berasal dari bahasa Latin. Datum itu bahasa Latin. Artinya adalah sesuatu yang diberikan. Jadi data itu kita pergi mencari data, diberikan. Misalnya kita tanya kepada responden, tanam luas lahan berapa? Dia kasih data kepada kita, oh saya luas lahan yang saya kuasai sekian hektar. Luas lahan yang ditanami berapa? Sekian hektar. Luas panen berapa? Sekian hektar. Nah, itu. Yang berikutnya, dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Artinya data itu ya apa adanya. Kenyataannya bagaimana, fakta di lapangannya bagaimana, itu yang kita sajikan, kita olah, dan kita analisis nanti. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel. Variabel misalnya luas lahan, kita bisa mengukur luas lahan. Usia, kita bisa menghitung usia. Apalagi jumlah ternak, berapa banyak penggunaan pupuk, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Jadi variabelnya banyak sekali. Yang bentuknya dapat berupa angka, yang tadi saya sebutkan itu angka atau kata-kata. Dia bisa menggambarkan, oh sangat luas, orangnya sangat cerdas, orangnya komunikatif, dan atau citra. Citra itu kita hanya melihat gambaran saja. Oke, dari melihat saja atau mengobservasi saja kita bisa mengetahui bagaimana kondisi atau data-data apa saja yang kita bisa lihat. Oh, tempat ini subur. Oke, subur. Nanti baru didukung dengan data hasil panen begitu. Berikut teknik pengolahan data. Julianus Afrianto Lopis, bisa tolong baca? Oke. Hilaria Iga. Hilaria Iga, tolong. Ya, baik, Pak. Pengolahan data adalah suatu proses yang mencakup upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan
yang terkandung di dalam data. Upaya penyajian dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana sehingga memperlihatkan hubungan-hubungan antar fenomena yang mana akan memudahkan dalam penafsiran data. Tujuannya, minta maaf Pak, ini kurang jelas. Oke, baik, saya ambil alih. Pengolahan data itu adalah suatu proses yang mencakup upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data. Upaya penyajian dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana sehingga memperlihatkan hubungan-hubungan antar fenomena. Jadi misalnya kita lihat luas lahan dengan jumlah panen atau produktivitas. Itu kita bisa lihat, oh kalau semakin banyak lahan atau luas lahan yang ditanami, biasanya akan berkorelasi juga dengan jumlah panen. Misalnya semakin tinggi tingkat pendidikan dengan peluang mencari pekerjaan. Biasanya ada korelasi, tapi tidak selamanya akan berkorelasi secara positif. Yang berikut, tujuan dari pengolahan data ini mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Jadi kita mungkin ambil sampel itu adalah sampel yang representatif atau mewakili populasi, sehingga kita lihat fenomena-fenomena apa dalam pengolahan data itu, sehingga kita bisa mendapatkan data yang statistik. Bukan hanya parameter, tapi dianggap mewakili populasi. Ada yang disebut data mentah. Itu hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Jadi ketika kalian turun ke lapangan, pergi itu masih data mentah, tapi data nanti akan diolah sehingga disajikan bisa lebih menarik, mungkin disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Selviana Aliuskosa, tolong baca. Pak, ini kabur, Pak. Yang jelas tolong, yang di apanya jelas tolong. Baik, Pak. Pengolahan data. Yang pertama, untuk memperoleh data statistika, maka data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen yang diselidiki harus diolah. Yang kedua, arti mengolah data adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Baik. Jadi untuk memperoleh data statistika, maka data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen yang diselidiki harus diolah. Tadi kalau kita turun ke lapangan, kita kan pakai kuesioner. Di kuesioner itu kita masih tulis misalnya jenis kelamin, wanita atau laki-laki. Pendidikan kita tulis SD. Nah, data-data itu harus kita rubah. Mungkin kita pakai skala atau klaster SD itu skornya berapa, kita scoring. Setelah itu luasan lahan, jumlah ternak dan lain, nanti kita ubah sehingga menjadi lebih ringkas berupa angka-angka ringkasan. Lanjut, Destriana N. Elfahid, tolong baca. Data mentah yang dikumpulkan apabila diolah, apalagi disajikan dan dianalisis, akan lebih bermanfaat sebagai dasar buatan keputusan. Yang kedua, pengolahan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat-alat elektronik atau kalkulator komputer. Ya, Terima data kasih, mentah yang kita ambil dari lapangan, kalau diolah lagi, disajikan dan ditulis akan lebih bermanfaat, akan lebih mudah dipahami. Contohnya kalau kalian pergi ke fakultas dulu, itu kan ada papan, angkatan sekian, jumlah lulusan berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, masa studi berapa lama,
IPK rata-rata berapa, itu kan data. Jadi kita bisa mendapat gambaran tentang kondisi pendidikan. Pengolahan bisa dilakukan secara manual maupun dengan bantuan alat elektronik, contohnya kalkulator, komputer, dan lain-lain. Metode pengolahan data itu secara umum dibagi menjadi pengolahan data secara manual. Kalian lihat di gambar ini, ada yang menggunakan alat tulis, kertas, dan pulpen. Ada juga yang menggunakan pengolahan data secara elektronik dengan langsung mengetik pada laptop. Ini contohnya. Pengolahan data secara manual itu dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Waktunya sangat lama. Contohnya, kalau pemilu itu pemilihan apa-apa kita gunakan tally mark. Tally mark ini seperti ini. Garis-garis-garis, silang, diagonal, begitu. Ini biasanya kalau di skalanya kecil, contohnya di TPS, itu bisa digunakan. Tapi kalau menghitung seluruh daerah pemilihan di Indonesia menggunakan ini, wah, tidak terbayang panjang kertasnya atau papannya. Jadi ini untuk yang tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, pengolahan data secara elektronik. Sandi Loinenak, tolong baca. Pak, mohon maaf, Pak, kurang jelas, Pak, hurufnya. Oke, yang jelas tolong baca. Baik, Pak. Baik, Pak. Pengolahan data secara elektronik. Yang pertama, memerlukan bantuan komputer. Yang kedua, meminimalisir tingkat kesalahan. Yang ketiga, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Baik. Jadi pengolahan data secara elektronik itu yang pertama namanya elektronik, harus menggunakan perangkat elektronik. Biasanya komputer karena ada keyboard dan ada layar, kita bisa langsung mengikuti. Di sini kita bisa meminimalisir tingkat kesalahan. Misalnya kalau hitung kita pakai Excel kan gampang, kita hitung satu-satu, kita langsung tarik atau apa begitu. Kita bisa pakai formula namanya, rumus. Memerlukan adanya program yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya tadi Excel, misalnya kalau analisis statistik bisa pakai software SPSS, SAS, Fuse, Minitab, dan lain-lain. Dapat dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Jadi data filenya kita simpan, nanti kapan-kapan kita butuh, kita bisa pakai lagi. Oke, ini beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data. Ini ada keterangan tentang jumlah, tentang rata-rata, kita bisa lihat presentasi, misalnya rasio, perbandingan, range, jarak, atau rentang. Range ini lebih ke rentang. Berikut kita akan masuk kepada penyajian data. Jadi begini, data setelah kita olah, kita harus sajikan. Seperti masakan, setelah kita kumpul bahannya, kita olah, kita dalam proses memasak, setelah itu kita sajikan kepada orang yang akan menikmatinya, menyantapnya. Nah, begitu pula data. Nah, ini ada prosedur terkait penggunaan tabel dan grafik. Jadi data. Kalau data kualitatif, ada dua data, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya terkait kualitas. Kalau kuantitatif itu biasanya terkait jumlah. Jadi tolong dipahami itu antara kualitas dan jumlah. Kalau data kualitatif itu bisa disajikan dalam metode tabel dan grafik. Kalau dalam metode tabel bisa disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Sedangkan untuk metode grafik, itu bisa disajikan dalam bentuk grafik batang, grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini biasa disebut pie, kayak pizza begitu, seperti pizza. Data kuantitatif, dalam hal ini bisa juga disajikan dalam metode tabel dan grafik. Kalau data kuantitatif itu ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi gabungan antara relatif dan kumulatif, diagram batang daun, dan tabulasi silang. Metode grafik itu ada plot titik, histogram, ogive, diagram scatter atau scatter plot namanya. Itu hanya titik-titik saja. Oke, nanti kita lihat selanjutnya. Nah ini, kalian lihat tabel, ada tabel ini sudah umum ya, kalian biasa baca, ada kepala tabel, ada judul kolom, ada
apa ini, badan tabel, ini baris. Jadi ada tergantung kebutuhan kita sesuaikan sehingga pembaca mudah memahami. Nah, ini diagram batang, dia disebut diagram batang karena agak bulky atau agak gemuk. Dia berbentuk seperti batangan-batangan besi atau kayu. Ini diagram grafik. Kenapa disebut diagram grafik? Itu karena menggunakan gambar seperti piktogram. Kalian lihat di sini. Ini kalau satu orang ini bisa mewakili berapa? 10 mungkin. Jadi kalau setengah ini 5. Kalau hanya tangan saja yang muncul mungkin 2 orang saja. Ini diagram lingkaran. Jadi kalian ini seperti ini kalau potong kue ulang tahun. Nah, seperti ini. Jadi setengah itu 50%, bagi 4 itu 25%, bagi nanti kita bisa dapat berapa persen, tergantung. Ini gampang, nanti bisa dilihat di Excel, itu tinggal kita pilih mau pakai yang mana, nanti program itu bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Oke. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori. Ingat kategori. Ada kategori. Jadi tiap kolom itu punya kategori sendiri. Sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Contohnya, pendidikan menurut masa kerja. Jadi bisa dilihat di sini. Tingkat pendidikannya, masa kerjanya berapa lama. Nanti saya bagikan PowerPoint bagi yang mau melihat lebih jelas. Ini mungkin karena tidak bisa di slideshow dengan besar sehingga tidak terlihat dengan jelas di layar smartphone kalian atau laptop kalian, tapi nanti saya bagikan PowerPoint-nya biar untuk kalian bisa lihat lebih jelas. Nah, grafik. Kalau grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual, jadi tampilan. Data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Jadi Januari itu jumlah kunjungan ada di 30.000. Begitu Februari meningkat ke 40.000. Maret menurun 38.000. Nah, jadi dia fluktuatif. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang berikut itu terkait dengan jenis data. Jenis data itu disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Itu biasa ada data cross-section, jenjang silang biasa disebut, data berkala atau time series, data panel atau pooled. Data panel ini gabungan data cross-section dan data time series. Cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam satu satuan waktu tertentu. Contohnya kalian lihat di sini. Ini tolong diperhatikan dengan seksama. Tabel penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang dan daerah penjualan pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2007, ini ada daerah penjualan 1, 2, 3, 4. Contohnya mungkin ini di Keva, di Soe, di Belu, dan di Betun. Nah, ini jenis barang A, mungkin A ini apa? Anggur, B ini apa? Buku, C ini mungkin apa? Celana. Jadi 3 barang ini dijual di 4 daerah penjualan pada tahun yang sama. Jadi suatu waktu tertentu. Yang membedakannya dengan time series adalah, mari kita lihat time series. Kalau time series atau data berkala, dari waktu ke waktu, jadi ini tahun 2001. Jadi ini contoh terkait grafik perkembangan seluruh hasil penjualan PT Sinar Sakti yang tadi. Nah, ini PT Sinar Sakti tahun 2007, kita lihat. Di tahun 2007 berapa? 360 total, dan ini per barangnya itu digambarkan. Jadi barang A tadi sekian, 160, barang B itu tadi mungkin di kisaran 120-an, barang C tadi di 80. Tapi kita juga dapat data dari tahun-tahun sebelumnya, 2001, 2002, 2003, kita lihat. Bisa lihat, oh jadi tiap tahun itu meningkat. Tiap tahun itu penjualan dari ketiga jenis barang ini meningkat. Hanya dengan gambaran visual dari grafik ini. Dengan tadi cross section, ini kita tampilkan dengan dalam bentuk tabel.
Tapi ini kalau cross section satu satuan waktu. Jadi hanya tahun 2007. Kalau time series kita lihat ada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 hingga 2007. Panel. Nah, ini data panel atau pool. Anastasius Mario Funan, tolong baca. Athanasius. Oh ya, Athanasius, silakan. Panel data. Definisi merupakan gabungan dari kedua jenis data tersebut, sehingga data yang dimiliki tidak hanya berdasarkan individu, tetapi bisa saja datanya mencakup beberapa periode, sehingga jumlah pengamatannya lebih banyak. Penelitian ingin melihat bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan. Jika peneliti hanya menggunakan data cross-section, dalam penelitiannya, penelitian tersebut tidak dapat melihat pertumbuhan perusahaan tersebut dari periode ke periode. Padahal sangat mungkin kondisi antara suatu tahun dengan tahun lainnya berbeda. Oke. Jadi panel itu gabungan. Tadi kita sudah lihat ada time series, ada cross section. Nah, panel itu gabungan dari kedua jenis data tersebut, sehingga data yang dimiliki tidak hanya berdasarkan individu, tapi bisa saja datanya mencapai beberapa periode, sehingga jumlah pengamatannya lebih banyak. Peneliti ingin melihat bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan. Jika peneliti hanya menggunakan data cross-section dalam penelitiannya, peneliti tersebut tidak dapat melihat pertumbuhan perusahaan tersebut dari periode ke periode. Padahal sangat mungkin kondisi antara suatu tahun dengan tahun lainnya berbeda. Jadi nanti kita lihat gabungannya seperti apa. Kalau ini mungkin narasinya terlalu panjang sehingga kalian mungkin bingung. Kita lihat contohnya. Nah, ini sebelum kita sampai ke contoh, kita lihat ada keunggulan. Hilaria, tolong baca. Minta maaf, Pak. Di sini masih buram saja, Pak. Oke. Yang sudah jelas, coba. Apakah semua masih... Keunggulan yang dimiliki Oke, silakan. Keunggulan yang dimiliki oleh data panel dibandingkan data time series dan cross-section. Menurut Gujarati 2004, yaitu yang pertama, menghasilkan keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual secara spesifik. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih baik, mengurangi hubungan antara variabel bebas atau autokorelasi, memberikan lebih banyak derajat kebebasan, dan lebih efisien. Yang ketiga, cocok digunakan melakukan studi tentang perubahan dinamis. Yang keempat, mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data time series dan cross-section. Yang kelima, memungkinkan mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Yang keenam, meminimalkan bias. Jadi ini berikut ada 6 keunggulan. Jadi yang tidak dimiliki oleh cross-section, mungkin kekurangan cross-section dilengkapi dengan gabungan dari time series, kita bisa melihat. Yang paling utama adalah meminimalkan bias. Memungkinkan mempelajari model perilaku, apakah tadi kita lihat data penjualan ini meningkat, itu kan perilaku konsumen. Setelah itu, memberikan informasi yang lebih banyak, variabel yang lebih baik, mengurangi hubungan antar variabel. Jadi antar variabel bebas itu dikurangi hubungannya. Memberikan lebih banyak derajat kebebasan dan lebih efisien. Oke, kita lihat contoh. Kalian lihat tadi kan penjualan. Nah, ini contoh data panel. Jadi kalian lihat ini kode perusahaan. Kode perusahaan itu biasanya kalau di bursa efek itu pakai kode. Kalian lihat di sini AAA, LLI, UNSP, BC, BN, ini mungkin kode perusahaan. Jadi kode perusahaan ini cross section, sedangkan tahun ini time series. Jadi ini per 4 tahun kalian lihat
AALI dari 2012 sampai 2016. UNSP juga dari 2012 sampai 2012 sampai 2016. BC juga begitu. Jadi kita bisa melihat nilai perusahaan itu. Ini per kategori-kategorinya apa. Berdasarkan data cross section, yaitu di tiap satuan tahunnya ada dan data time series-nya. Oke, kita ada yang mau bertanya tentang data cross section atau time series atau data panel? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Kita lanjut sampai ke bentuk tabel. Jadi tabel itu ada 3 bentuknya. Yang pertama one way atau satu arah, yang kedua two way atau 2 arah, dan yang ketiga adalah three way. Contoh one way tabel ini. Dia hanya satu kan? Jadi hanya kaitannya 2, jenis banyaknya. Jadi 1, 2. Jadi kayu bulat 2.609, kayu gergaji 3.427 dan seterusnya. Yang berikut two-way table. Karakteristiknya 2 hal. Adalah tabel yang menunjukkan hubungan 2 hal atau 2 karakteristik. Contohnya data personalia, menurut masa kerja, pendidikan, masa kerja, golongan agama, pendidikan, dan sebagainya. Kita bisa lihat jumlah mahasiswa Universitas Persada Jakarta menurut fakultas dan agama. Nah, ini ada 2 karakteristik. Fakultas dan agama. Jadi kita di sini fakultas, kita bisa fakultas jumlah agama Katolik 266, yang bukan Katolik 292. Sehingga kita dapat 2 karakteristiknya adalah agama itu. Ada Katolik dan bukan Katolik. Nah, ini two-way tables. Nah, three-way tables adalah tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja, pendidikan, atau golongan, masa kerja, umur, serta golongan. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini kalian lihat. Yang pertama, masa kerja. Oke. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang keempat, yang berikutnya, ketiga itu adalah golongan. Ini golongan 1, golongannya. Kayak kami seperti pegawai itu ada golongan. Itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan masa kerja. Nah, ini yang tingkat pendidikannya SD, itu golongannya 1 ya, karena biasa tingkat pendidikan semakin rendah, itu pangkatnya semakin kecil. Tapi masa kerjanya sudah 32 tahun. Lebih. Begitupun yang SLTA, ini ada 50 orang. Ini ada yang pendidikannya SMP atau SLTP, golongan 1, 30 orang. Masa kerjanya sudah di atas 32 tahun. Ada yang SMA, 25 orang. Golongannya 2. Akademik atau universitas, ini bisa saja tamat D3 5 orang, S1 3 orang, mungkin yang pendidikan di atas S1 2 orang. Oke. Kita lanjut. Yang berikut bentuk grafik. Jadi grafik itu ada garis yang hanya line chart, ada grafik batang atau balok biasa disebut bar chart atau histogram, ada grafik lingkaran itu pie chart, ada grafik gambar atau pictogram, ada grafik berupa peta atau kartogram. Nah, ini kalian lihat single line chart. Dia biasa menggambarkan tren. Kalian lihat, dia hanya garis, jadi line. Line itu garis. Jadi kita contoh penjualan perusahaan harapan kita tahun 2001 sampai 2007 ini. Tahun 2001 di 80, terus meningkat ke 100, terus mungkin masih stagnan di 100, naik lagi ke 110, ya, naik ke 115, naik lagi ke 120, dan terakhir di tahun 2007 itu meningkat sampai ke 150. Single bar chart adalah grafik yang terdiri dari 1 batang. Jadi yang kalau tadi time series itu dia biasa multiple, ini hanya 1. Kalian lihat. 1 baris ya, di dokter 13 orang, bidan 30,7 orang, presentasi tenaga kerja. Jadi ini presentasi kelahiran berarti merupakan tenaga penolong. Jadi kalau yang tolong dokter itu yang lahir itu 13% atau 14 lah.
Kalau bidan yang tolong itu besar, di atas 30. Kalau tenaga medis lain mungkin perawat, mantri itu 8. Tapi kalau yang tolong dukun itu besar sekali, 45. Ini tahun 99. Jadi tahun 99 itu belum ada reformasi KIA, kesehatan ibu dan anak. Jadi kebanyakan masih di masyarakat masih percaya kepada biasanya dukun bersalin. Ada orang-orang yang punya kemampuan atau pengalaman untuk membantu proses persalinan. Kita lanjut. Ada yang namanya multiple bar chart. Itu terdiri lebih dari beberapa batang balok. Nah, itu contohnya seperti ini. Jadi dalam 1 tahun ada 3 jenis barang. Jadi dijelaskan seperti ini. Jenis barang C, jenis barang B, dan jenis barang A. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut ada namanya kartogram. Jadi kartogram ini berupa peta, chart, kartogram chart. Jadi ini kalian lihat bisa penyebaran amfibi di negara-negara seluruh dunia ini berdasarkan Global Amphibian Diversity by Country. Jadi kalian lihat kalau warnanya agak pudar, sudah mendekati putih, itu persebaran jumlah amfibinya. Tahu amfibi tidak? Kalian tahu amfibi tidak? Ada yang tahu amfibi itu apa? Hewan yang bisa hidup di 2 alam, di darat bisa, di air juga bisa. Contohnya katak, ada beberapa biawak dan lain-lain. Jadi kalian lihat semakin pudar itu hanya ada 1 sampai 30 jenis amfibi. Tapi semakin hijau, agak hijau muda itu ada 31 sampai 100 jenis. Nah, semakin bertambah pekatnya hijaunya akan semakin banyak. Kalian lihat di seperti ini negara Amerika Latin, Amerika Selatan, itu mereka hutannya masih sangat banyak. Ini Indonesia juga. Jadi ini banyak di negara-negara yang warna atau lokasi yang pulau warnanya sangat pekat itu sangat lembab sehingga memungkinkan untuk amfibi itu berkembang biak bahkan menjadi bervariasi begitu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada piktogram. Jadi ini coba kalian lihat. Satu gambar manusia ini mewakili 10 orang. Jadi kalian bisa hitung. Ini 10, 20, 30 dan lain-lain. Nah, kalau setengah mungkin 5. Kalau hanya tangan mungkin hanya 1 atau 2 orang. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau bertanya? Saya silakan.
Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini.